Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Zikri Firdausi, nomor NIM 7211419074, akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama, organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan, divisi, wilayah, distrik, ataupun cabang, dan seterusnya. Inovasi teknologi membuat perusahaan dapat dilaksanakan tanpa batas dan dibatasi oleh lokasi fisik. Ini yang disebut dengan organisasi maya. Lalu ada organisasi layanan informasi. Terdapat 8 komponen penting yang terdapat dalam organisasi layanan informasi. Yang pertama, sumber daya informasi. Sumber daya informasi ini sebagian besar umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari CEO. Lalu ada spesialis informasi, di mana spesialis informasi ini menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas terjadinya sumber daya informasi. Lalu ada analisis sistem, di mana pengguna di sini dapat mengembangkan sistem baru yang berguna untuk memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Lalu administrator basis data, di mana seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data yang disebut sebagai administrator basis data. Lalu yang kelima ada webmaster. Nah, webmaster ini bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web yang terdapat dalam perusahaan. Lalu ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan ini bekerja sama dengan analisis sistem untuk dapat menyatukan sumber daya agar bisa berkomunikasi dengan cepat. Lalu ada programmer. Programmer ini membuat dokumentasi yang berisi sistem analisis untuk penggunaan kode dalam komputer. Lalu ada operator. Operator ini yang menjalankan komputasi berskala besar. Lalu struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Dalam struktur desentralisasi ini, perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem baru dan memelihara sistem yang sudah ada, di mana masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Sistem desentralisasi ini juga membuat perusahaan memberikan sumber daya informasinya untuk dialokasikan ke unit-unit yang ada serta memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Biasanya CEO yang membagi unit-unit tersebut. Selanjutnya, struktur organisasi inovatif. Selama tahun 1990-an, diketahui bahwa sentralisasi dan desentralisasi memiliki keunggulan masing-masing. Kebanyakan perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Namun, struktur ini memiliki kesulitan karena adanya dua alasan. Yang pertama, IT kini memainkan peran yang lebih besar di perusahaan daripada di masa lalu. Yang kedua, perubahan teknologi yang pesat menuntut agar struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan pengetahuan dan keahlian informasi bagi pengguna sistem maupun pengembang, sekaligus memanfaatkan segala jenis sumber daya informasi. Lalu ada komputasi pengguna akhir. Di akhir tahun 1970-an, kita melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri, atau bisa juga disebut suatu pendekatan yang dinamai dengan komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir ini timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama, dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan yang terakhir peranti lunak siap pakai. Lalu ada rantai komunikasi komputasi pengguna akhir. Di sini saya sudah menggambarkan suatu bagan di mana spesialis informasi memberikan dukungan kepada pengguna dan komputer memberikan komunikasi kepada pengguna. Pengguna sebagai suatu sumber informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Berikut merupakan keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke beberapa area memberikan kebebasan bagi spesialis informasi
untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Maksudnya adalah dengan adanya pendidikan komputer, maka pengguna dan spesialis aplikasi dapat mengembangkan aplikasinya sendiri sehingga dapat mempersempit jarak komunikasi. Lalu ada risiko komputasi pengguna akhir. Sebaliknya, ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, mereka akan menghadapkan perusahaan kepada sejumlah risiko. Pertama, sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Lalu ada pengetahuan pengembangan sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Teori sistem ini menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur sistem normatif, di mana proses pengembangan sistem terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Lalu ada keahlian pengembangan sistem. Ya, di sini saya sudah menampilkan sebuah tabel yang berisi persyaratan pengetahuan dan persyaratan keahlian bagi para manajemen umum, staf profesional, staf administrasi, spesialisasi informasi. Dan untuk detailnya bisa dilihat sendiri. Lalu ada otomatisasi kantor. Seperti namanya, otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun dan di luar perusahaan. Kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomunikasi dan lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Telekommuting. Istilah telekommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar yang dapat diperoleh dari telekommuting ini adalah fleksibilitas yang dapat diberikan, menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Selain itu, perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan informasi, namun di samping keuntungan juga terdapat kerugian, yaitu karyawan dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang penting. Lalu ada hoteling. Konsep hoteling ini muncul karena perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama dengan karyawan jika dapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan hoteling ini adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Lalu ada keuntungan kantor maya. Kantor maya mampu mengatasi kendala fisik suatu tempat kerja dengan perangkat elektronik sehingga memungkinkan diperolehnya beberapa potensi keuntungan nyata. Antara lain, biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial. Lalu di samping itu, kantor maya juga mempunyai beberapa kerugian, yaitu moral yang rendah, di mana sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan rekan kerja. Lalu, kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.